Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Anjar Triwulansari. Saya akan membahas mengenai karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas saya. A. Karakteristik alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Secara sederhana, Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik, yaitu valid, reliable, relevant, representatif, praktis, spesifik, dan proporsional, serta diskriminatif. Dalam buku Successful Teaching karangan Jim Marshall yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Jim Marshall dan S. Nasution, dikemukakan bahwa ciri-ciri evaluasi yang baik adalah: yang pertama, evaluasi dan hasil langsung. Evaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung maupun sesudahnya. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Dasar pemikiran ini merupakan asas psikologis yang logis dan rasional. Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar. Evaluasi ini bertujuan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa untuk hasil yang optimal. B. Model-model evaluasi. Dari sekian banyak model-model evaluasi yang dikemukakan, tes dan pengukuran tidak lagi menempati posisi yang menentukan. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Dari beberapa model evaluasi, beberapa di antaranya akan dikemukakan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, model Taylor. Nama model ini diambil dari nama pengembangnya, yaitu Taylor. Menurutnya, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu A. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. B. Menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. C. Menentukan evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Yang kedua, model yang berorientasi pada tujuan. Hasil evaluasi akan menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan program pembelajaran berdasarkan kriteria program khusus. Kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Yang ketiga, model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran yang digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Yang keempat, model kesesuaian. Model ini menekankan pada pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang kelima, Educational System Evaluation Model. Model yang menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan ini sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa model, sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model, yaitu model Countenance, model CIPP, model Scriven, dan model Previs. Yang keenam, Illuminative Model. Pendekatan yang digunakan model ini lebih menyerupai pendekatan yang diterapkan dalam bidang antropologi sosial, psikiatri, dan sosiologi. Cara-cara yang digunakannya pun tidak bersifat standar, melainkan bersifat fleksibel dan selektif. Yang ketujuh, ada model responsif. Model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambisius serta tidak fokus. Sedangkan kekurangannya yaitu: 1. Pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. 2. Tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai kelompok. 3. Membutuhkan waktu dan tenaga. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu evaluasi pembelajaran secara keseluruhan bukan hanya dipengaruhi penggunaan yang tepat pada sebuah model evaluasi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, tujuan pembelajaran, baik tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus. Kedua, sistem madrasah, dan ketiga, pembinaan guru. C. Pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu: yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Yang kedua, pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan.
Jika dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini sering juga disebut penilaian norma absolut. Yang kedua penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah atau kekeliruan dalam materi ataupun video dan perkataan saya yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.